Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Ingrid Novembriani dengan NIM 122111366 dalam mata kuliah aplikasi komputer ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas modul baru yang berjudul assignment. Ada yang tahu nggak assignment itu apa? Modul assignment ini juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan, seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Itulah sedikit pengertian assignment. Langsung saja ya pada pembahasannya. Selamat menonton. Hal pertama yaitu bagian pemasaran. Sebuah perusahaan punya 4 orang salesman. Sebut saja Ahmad, Andi, Bagus, dan Ida yang akan ditugaskan ke 4 kota yang berbeda, yaitu kota A, B, C, dan D. Keempat calon salesman kemudian diuji cobakan pada 4 kota yang ada selama 4 bulan secara bergilir, masing-masing selama 1 bulan. Selama uji coba kinerja mereka diukur berdasarkan unit barang yang mampu dijualnya, dan hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut. Dalam tabel ini terdapat 4 salesman yaitu Ahmad, Andi, Bagus, dan Ida yang akan ditugaskan ke 4 kota yang berbeda yaitu kota A, B, C, dan D. Di mana Ahmad jika ke kota A akan mengeluarkan biaya sebesar 120, B 230, C sebesar 110, dan D 220. Kemudian Andi jika ke kota A akan mengeluarkan biaya sebesar 90, B 105, C 120, dan D 140. Bagus jika ke kota A akan mengeluarkan biaya sebesar 170, B 140, C 105, dan D 180. Kemudian yang terakhir ada Ida jika ke kota A akan mengeluarkan biaya sebesar 190, B 200, C 195, dan D 210. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya susunan penugasan keempat salesman perusahaan tersebut yang tepat? Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita membuka aplikasi POMGM terlebih dahulu. Kemudian dari menu utama POMGM kita klik modul, pilih assignment, yang terus di file kita pilih new, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memasukkan data baru, maka kita perlu mengisikan tabel ini sesuai dengan ketentuan soal, yang dimana titel sendiri kita isi dengan perusahaan, kemudian number of job, jumlah pekerjaan, yaitu tadi ada kota A, B, C, dan D, berarti berjumlah 4. Kemudian number of assign, yaitu jumlah karyawan, terdapat 4 karyawan, yaitu Ahmad, Andi, Bagus, dan Ida. Untuk objektifnya sendiri, karena masalah yang kita pecahkan masih minimisasi biaya, maka kita pilih minimize. Kemudian row names, kita pilih order, dan kita ketik salesman. Jika sudah terisi semua, maka kita klik OK. Hasilnya sebagai berikut. Kita perlu mengganti salesman dengan nama salesman tadi, yaitu ada Ahmad, kemudian ada Andi, Bagus, dan yang terakhir ada Ida. Untuk desain sendiri kita ganti dengan kota, tempat ditugaskan yaitu kota A, kemudian kota B, kota C, dan terakhir ada kota D. Selanjutnya kita harus mengisikan tabel ini dengan angka-angka yang ada pada soal di atas. Jika sudah terisi semua dan sudah diteliti, maka langkah selanjutnya adalah kita klik menu solve, yang mana di menu solve nanti akan muncul 3 tampilan output. Output yang pertama adalah assignment result, yaitu dalam output ini menunjukkan bahwa penugasan yang sesuai diberikan kepada karyawan dengan biaya terendah pada masing-masing pekerjaannya. Ahmad, jika mengerjakan pekerjaannya di kota A, maka akan mengeluarkan biaya minimal sebesar 120. Kemudian Andi, jika mengerjakan pekerjaan di kota B, maka akan mengeluarkan biaya minimal sebesar 105.
Bagus, jika mengerjakan pekerjaan di kota C, maka akan mengeluarkan biaya minimal sebesar 105. Dan yang terakhir ada Ida, jika mengerjakan pekerjaan di kota D, maka akan mengeluarkan biaya minimal sebesar 210. Dengan biaya solusi optimalnya sebesar 540. Kemudian di output yang kedua adalah marginal cost. Output ini menunjukkan bahwa jika penugasan atau pemberian pekerjaan tidak sesuai dengan penugasan yang ada, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar. Salesman Ahmad, jika mengerjakan pekerjaan di kota B, maka biaya tambahnya harus dikeluarkan perusahaan sebesar 85. Dan jika mengerjakan pekerjaan di kota D, maka biaya tambahnya harus dikeluarkan perusahaan sebesar 65. Kemudian yang kedua ada Andi, jika mengerjakan pekerjaan di kota A, maka akan biaya tambahnya yang harus dikeluarkan perusahaan sebesar 10, kota C 50, dan kota D sebesar 25. Kemudian Bagus, jika mengerjakan pekerjaan di kota A, maka biaya tambahnya harus dikeluarkan perusahaan sebesar 55. Jika mengerjakan pekerjaan di kota D, maka biaya tambahnya harus dikeluarkan perusahaan sebesar 30. Kemudian yang terakhir ada Ida, jika mengerjakan pekerjaan di kota A, maka biaya tambahnya harus dikeluarkan perusahaan sebesar 15. Dan jika mengerjakan pekerjaan di kota C, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan sebesar 30. Kemudian lanjut dengan output terakhir yaitu assessment list. Assessment list sendiri memberikan gambaran tentang urutan karyawan yang akan diberikan penugasan dan biayanya. Ahmad mengerjakan pekerjaan di kota A dengan biaya 120, Andi mengerjakan pekerjaan di kota B dengan biaya sebesar 105, kemudian Bagus mengerjakan pekerjaan di kota C dengan biaya sebesar 105, dan yang terakhir ada Ida mengerjakan pekerjaan di kota D dengan biaya sebesar 210. Dari biaya-biaya ini maka akan menghasilkan biaya total yaitu sebesar 540. Sekian video yang saya tampilkan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.